Pastor Randy menyapa setiap Anda. Shalom. Damai Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Baik saudaraku, dalam kesempatan ini Pastor akan mencoba share ya. Kenapa kata mencoba? Karena ini ada 9 pertanyaan. Dan sebetulnya pertanyaan ini mewakili dari sekian ribu pertanyaan yang masuk di dalam pelayanan Injil ataupun di dalam banyak orang pada umumnya, khususnya tema tentang kesembuhan. Baiklah, tidak berlama-lama, setiap Anda yang menyaksikan ini, Pastor berdoa demi kemurahan Tuhan Yesus. Setiap Anda bukan hanya diberkati knowledge pengetahuan saja, tetapi roh Anda diisi dengan kebenaran Tuhan yang membuat Anda menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Sebab kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, firman Injil, maka kita tidak akan terus mempertanyakan. Orang yang bertanya itu dua, satu memang dia tidak mengerti, atau yang kedua memang dia ragu. Berbahagialah kita yang rajin membaca kitab suci, karena pikiran kita akan dihiasi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga tingkah laku kita, perkataan kita, tutur bahasa kita, pikiran kita, semua berjalan seirama dengan firman Tuhan. Baik, tidak berlama-lama deh. Pertanyaan yang pertama. Apakah sekarang Yesus masih menyembuhkan? Dan jawabannya adalah masih. Haleluya, masih menyembuhkan. Pertanyaan kedua, seberapa besar keinginan Tuhan Yesus agar orang-orang sakit disembuhkan? Atau mungkin saudara sudah melihat ini, engkau sedang sakit. Berapa besar porsi kerinduan, passionnya Tuhan untuk orang-orang sakit disembuhkan? Jawaban Pastor, dan ini tentu semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kesaksianku itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran adalah apa kata Injil, terlebih kalau apa yang Tuhan Yesus perkatakan. Jadi dari pertanyaan nomor 2, seberapa besar keinginan Tuhan Yesus agar orang-orang sakit sembuh? Ini jawabannya ya. Sama besarnya keinginan Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Wah, jadi porsi besarnya Tuhan Yesus mau manusia disembuhkan, itu nilainya sama dengan porsi manusia mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ingat nggak, ada 3 amanat agung yang sebetulnya nilainya sama. Nanti kita baca ya sama-sama yuk. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Ya, Pastor membaca, Anda bisa mengikuti bersama-sama, menyimaknya dengan baik. In Jesus name, jadi berkat. Haleluya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah kamu sekalian ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi amanat agung yang pertama, ya kabar baik yaitu saya sudah diampuni dosaku oleh Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun berada, saya mau cerita. Sama halnya ketika saudara makan tempat makan yang enak, pasti saudara akan cerita kepada orang-orang, makan di sana yuk, enak. Apalagi kalau pelayanannya ramah, apalagi kalau ada promo diskon. Jadi setiap orang percaya sebetulnya disebut penginjil, pembawa kabar baik. Nah saudara, ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini akibat orang percaya Injil diselamatkan, dan akibat orang tidak percaya Injil dihukum. Ini amanat agung. Ayat 17 ya. Dan tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Glory. Mereka akan mengusir roh-roh jahat. Jadi orang Kristen mengusir roh jahat itu sebetulnya sangat-sangat normal dalam ajaran Tuhan.
orang Kristen takut sama roh jahat, itu namanya sebetulnya tidak normal. Kalau orang dunia takut roh jahat, normal, ya. Tapi kalau orang Kristen takut roh jahat, tidak normal. Orang Kristen usir roh jahat, itu normal, karena kita hidup percaya pada firman Tuhan. Mereka akan mengusir roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ada bahasa lidah, ada bahasa kasih, ya. Jadi saudara, di dalam Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan mampukan kita untuk yang dulu kita punya pabrik bahasa kotor. Di dalam Yesus kita pabrik lama tertutup, pabrik baru terbuka. Apa pabrik barunya? Pabrik perkataan-perkataan yang baru, positif, kesaksian firman Tuhan. Haleluya. Ya, terus ya, ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka minum sesuatu yang bahkan mematikan. Ya, ini pasti tidak kita sengaja meminumnya, tetapi rancangan orang jahat atas Anda. Kitab Kejadian berkata, banyak orang merekarkan jahat kepada orang percaya, tetapi Tuhan mengubahnya jadi kebaikan. Kejadian 50 ayat yang ke-20, saudara-saudara. Jadi ketika ada orang-orang tulus, orang benar, mau memegang ular, bahkan dia mau meminum racun yang mematikan, hal-hal itu tidak akan mencelakakan mereka. Wah, full protection, amen. Bahkan, nah ini, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Jadi amanat agung itu disampaikan, beritakan Injil, usir setan, sembuhkan orang sakit. Jadi saudara-saudara, jawaban nomor 2 jelas ya. Seberapa besar kerinduan Tuhan menyembuhkan orang sakit, sama nilainya dengan perintah amanat agung. Yang ketiga, maukah Tuhan Yesus menyembuhkan aku? Tentu mau, saudara-saudara. Yes, ya. Terima, Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda. Kalau Anda ragu, Anda banyak pertimbangan, itu bukan dari Tuhan Yesus, itu dari roh kegelapan, roh peragu. Tuhan tidak memberikan saudara roh peragu dan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat iman percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, yang keempat sekarang, penyakit apa saja yang disembuhkan Tuhan Yesus? Jawaban Pastor adalah sesuai Alkitab, Lukas pasal 4 ayat 40. Apakah itu? Bermacam-macam penyakit. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit. Jadi banyak orang, dan ini aneka macam penyakit. Tuhan Yesus meletakkan tangannya pada setiap orang di antara mereka, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Jadi pertanyaan nomor 4, penyakit apa saja? Aneka macam penyakit. Berbagai macam penyakit dapat disembuhkan in Jesus name. Bahkan dalam pelayanan harian Pastor, pelayanan baik ketemu langsung, pelayanan doa di jalanan, ataupun lewat online hari-hari ini, semua pintunya adalah online, dan tetap lewat online juga. Karena Tuhan itu adalah roh yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Maka sekalipun online, seperti ini, saudara melihat online, engkau dapat disembuhkan. Pastor, penyakit fatal, kronis, kritis, dapat disembuhkan. Karena saya mengajar Anda percaya firman Tuhan. Amin. Yang kelima, pertanyaannya begini, siapa saja sih yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Nah, Pastor menjawab saya Alkitab ya. Lukas pasal 6 ayat 18 sampai 19. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh najis, supaya mereka pun disembuhkan. Dan seluruh orang banyak itu berusaha untuk menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya yang menyembuhkan semua orang sakit. Jadi jawaban pertanyaan nomor 5, siapa saja dapat disembuhkan? Mereka yang datang kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata bahwa siapapun yang datang kepadaku, ia tidak kutolak, ia tidak kubuang. Semua diterimanya. Bahkan kasih Tuhan Yesus luar biasa loh. Dia angkat kita menjadi anak-anaknya.
Kita akan memanggil dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Karena rohnya ada di hati Anda dan saya. Haleluya, glory to God. Yang keenam, nah ini pertanyaan yang keenam gini. Mengapa aku masih bisa sakit ya? Maka pastor menjawab, banyak faktor. Bisa capek, bisa terlalu forsil bekerja, bisa karena timbunan lemak kebanyakan sehingga saudara-saudara terjadi penyempitan jantung. Jadi Tuhan Yesus kan pernah berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi tugas kita sebetulnya menjaga bagian kesehatan kita. Yang mengenai umur itu semua kedaulatannya Tuhan. Tapi bicara soal bagaimana kita misalnya contoh dulu pastor merokok ya. Saya berhenti merokok dan saya merasa lebih sehat. Dulu pastor gendut ya, saya rasa itu nggak oke untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Saya harus setiap hari ada kardio, dan puji Tuhan ya, sekalipun masih gode-gode dikit lah, tapi paling tidak lebih proporsional dengan postur tinggi badan 183. Jadi saudara-saudara, mengapa masih bisa sakit? Ya banyak faktor. Tapi kalau kita misalnya sudah jaga kesehatan, sudah rutin olahraga, kita juga jaga makan, proporsional apa yang baik buat tubuh kita. Selebihnya, serahkanlah hidupmu pada Yesus, dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Jelas ya, jadi ada bagian kita menjaganya, dan selebihnya Tuhan yang menyempurnakan. Pastor harap jelas ya, ini untuk jawaban pertanyaan ke-6. Nah, yang ke-7, pertanyaan begini. Kapan aku menerima kesembuhan? Jawabannya adalah saat datang pada Tuhan Yesus. Kapan aku sembuh? Saat engkau datang kepada Tuhan Yesus. Kapan itu? Ya, when you come, kapan kamu datang pada Tuhan Yesus, kamu dapat disembuhkan. Nah, namun di sini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga perlu berdoa. Jadi Injil banyak mencatat ya, kita berdoa supaya tidak jemu-jemu, kita berdoa bertalu-talu, kita berdoa terus secara kontinu. Karena Tuhan Yesus adalah sebuah pola kita bagaimana Tuhan Yesus memiliki kehidupan doa. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16 saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, maka kabar tentang Tuhan Yesus makin tersebar luas sehingga banyak orang datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan olehnya dari penyakit mereka. Haleluya. Ayat 16 ya. Tetapi Tuhan Yesus menyingkir ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Ini sebuah perenungan yang sangat baik sekali buat kita. Kalau Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus ajaib gak? Wah, dahsyat gak? Wah, penuh kasih gak? Wah, bisa mengampuni? Wah, punya kuasa? Wah. Tetapi yang begitu wah, Tuhan Yesus tidak melewati satu hari pun tanpa hidup dalam doa, tanpa membangun manusia roh, tanpa bersekutu dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan Anda? Jadi, kapan aku disembuhkan? Saat engkau datang pada Tuhan Yesus. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga berdoa. Ini sebuah teladan yang baik, bahwa berdoalah segala sesuatu dapat terjadi. Amin. Maka hari ini yang menjadi viral ya, doa kesembuhan. Ya, tentu ada yang tidak percaya. It's okay, itu bukan area pastor, karena keyakinan hati seseorang itu tidak dapat dipaksakan. Tapi bagi saya belajar satu kata dari Sang Raja. Saya mempercayainya dan saya menaruh seluruh iman saya untuk percaya perkataan Sang Raja. Amin. Sekarang pertanyaan ke-8. Wah, 2 lagi nih. Dan pastor selesai dan kita berdoa bersama-sama setelah ini. Pertanyaan ke-8 begini. Bagaimana sikap yang benar sebagai jemaat, ini jika tidak disembuhkan? Jawabannya adalah, catat ya, tanya
kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah kisah dalam Yohanes 9, saudara-saudara, ayat 1, 2, dan 3. Ini juga pertanyaan yang sama, kenapa ada anak yang sakit? Dan Injil mencatat, Yohanes 9 yang pertama sampai yang ketiga, ketika sedang lewat, Tuhan Yesus melihat seseorang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Guru, siapakah yang berdosa? Orang inikah atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jadi ini pertanyaan. Lalu Tuhan Yesus menjawab. Jadi kalau saudara bertanya pada Tuhan Yesus dapat menjawab. Amin. Maka saudara jangan sungkan-sungkan bertanya. Kalau hari ini yang kau alami kelemahan tubuh ini, jangan sungkan bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama harus kepada Tuhan Yesus. Lalu pada diri sendiri, lalu bisa tanya kepada orang tua, medis, atau hamba Tuhan, begitu. Ya, Yesus menjawab yang ketiga, bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan di dalam dia. Yes, amin. Jadi untuk nomor 8, jawabannya sudah terjawab. Haleluya. Sekarang yang terakhir ya, pertanyaan nomor 9. Bagaimana sikap yang benar sebagai pastor jika orang yang didoakan tidak sembuh? Ini jawabannya. Jawabannya adalah biasa saja. Kan Tuhan Yesus pemegang otoritas tertinggi. Dan kita para pastor ya, kita kan hanya menjalankan apa yang Tuhan suruh. Kita hanya percaya amanat agung itu. Seumpama ada seorang majikan menyuruh bawahannya pergi belanja ke supermarket, tapi bawahannya hanya dikasih kertas menu-menu yang dibelanja, tetapi dia tidak diberikan uang untuk membeli belanjaan tersebut. Ya sebagai bawahan yang baik, ya tetap pergi saja, dia tetap cari saja dan bawa ke kasir. Ketika sampai di kasir, untuk membayarnya, dia akan menjawab, saya tidak diberi uang. Maka dia tidak memiliki daya untuk membayar. Dan tentu ketika dia balik, majikannya tidak bisa menuntutnya untuk bertanya, mana itu makanan. Karena hanya menyuruh tanpa membekali dengan uang. Saudara-saudara, namun yang Injil catat, tidak demikian. Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Tuhan sebelum naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus, Parakletos kepada setiap orang percaya. Engkau tidak dibiarkan berjalan telanjang atau berjalan kosong, berjalan tanpa kuasa. Tidak, Tuhan Yesus memberi engkau kuasa. Injil mencatat kisahnya seperti ini. Dalam Injil Matius ya, 25 ayat 14. Pastor baca ya. Sebab kerajaan surga itu sama seperti seseorang yang bepergian jauh. Dia memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Jadi saudara, Injil mencatat tidak seperti ilustrasi tadi. Kalau ilustrasi tadi berkata seorang majikan menyuruh bawahan pergi belanja dan akhirnya tidak punya uang untuk membayarnya. Tapi Injil mencatat ketika majikan yang kaya akan pergi, dia menyerahkan saudara kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Jadi Tuhan mempercayakan Anda kuasanya. Jadi kalau sampai tidak sembuh ya, bagi pastor tidak ada masalah. Karena kita seumpama bawahan yang hanya menjalankan perintah dari atasan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begini, jadi kesimpulan pastor untuk pertanyaan ini adalah, jadilah setia menunaikan tugas panggilan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kita, supaya kita beroleh upah yang dijanjikan sesuai dengan Injil Matius 25 ayat 20 sampai 21. Pastor baca ya, ini ayat yang closing statement, lalu kita akan berdoa. Hamba yang telah menerima 5 talenta mendekati tuannya dengan membawa 5 talenta lain dan berkata, Tuan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Ini
Pastor mengundang Anda untuk betul-betul setia di dalam panggilan Anda. Sudah, nggak usah banyak mau cari benar salah. Nggak usah kita hanya pikir mengkritisi. Hakim yang adil itu Bapa di surga. Dia nanti yang akan menjadi hakim. Dan kita semua ini akan berdiri di depan tahta pengadilan Kristus sendiri. 21 ya. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali, hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara kecil, engkau telah setia. Pastor mau dan mengajak setiap Anda yang ada di dalam tayangan ini, jadilah setia. Maka Tuhan Yesus berkata, aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Glory to God. Time for healing. Tempat di mana suara doa terdengar. Video ini ada. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengangkat tangan. Hadirat Tuhan yang suci, yang kudus mengalir saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aliran kesembuhan mengalir atas setiap penyakit yang ada atas tubuh mereka. You ready for your healing? Demi kemurahan Tuhan, Pastor berdoa di setiap pemirsa ini. Aliran kesembuhan mengalir. In Jesus' name. Touch! Be healed, be free, and be clear. Amen. Anda pasti merasakan kuasa, kasih, dan kesembuhan Tuhan pada tubuh Anda saat Anda mengikuti doa tadi. Puji Tuhan. Ini yang bisa Pastor share, kiranya jadi berkat. Ingat, setialah kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, Immanuel, Shalom, rahmat Tuhan menyertai setiap kita karena selama-lamanya. Bless you. Halo Bu, kenapa Bu? Ya, saya ini sekali diangkat tidak bisa. Oke, ya kita coba. Dengan lutut saya. Ibu ini nggak bisa angkat tangannya ya. Ayo, ikuti saya. Angkat, naik, terus. Oke, naik. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Udah bisa tuh. Tadi nggak bisa ya? Udah bisa. Bisa. Oh tadi apa? Alhamdulillah. Sudah bisa. Saya beritahu saudara, di tempat ini Yesus menyembuhkan. Ya, putar. Oke, lutut ya. Oke. In Jesus, bagian sini ya. In Jesus name. Be healed. Oke, boleh, answer gue. Wih, tinggi banget. Oke, tadi nggak bisa bersilah. Kita sekarang bersilah, ya bersilah. Gimana bersilahnya? Gimana? Ayo. Oh, ini mah berlutut, oke? Bersilah, ya bersilah. Gimana? Sujud, silakan. Oke. Wah, bisa. Makasih, Mike. Udah bisa? Bisa. Tadi nggak bisa? Yang mana lagi? Ini. Oh, ini lagi, satu lagi. Baik, satu lagi ya. Bonus 3 ini. Kenapa? Ya, habis lumpuh saya. Lumpuh. Oke. In Jesus name. Ayo sama-sama dong orang percaya apa? Gimana doanya? Be healed. Oke.
di bawah. Selama ini berapa tahun sudah? 2 tahun 7 bulan. Nggak bisa duduk seperti ini. Tidak bisa. Hari ini apa yang dirasakan? Saya mau duduk di bawah lagi sekarang. Berarti ibu bisa sudah lebih banyak sembahyang, banyak baca-baca kitab suci, ya, banyak kasih waktu untuk hal-hal yang kekal, ya. Terimalah kesembuhan in Jesus name. Ibu siapa namanya? Ibu Titi. Tuhan berkati, sebuah kehormatan Pastor Andy berdoa buat Ibu Titi. Bless you. Oke. Berdiri, nggak usah bantu bisa. Ayo. Oke.